Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Semua aktivitas yang telah dilakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginannya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, di sore hari ini di tengah kesibukan beliau yang luar biasa padat ya, menyempatkan hadir insya Allah selama 30 menit ke depan. Faiz bakal ngobrol langsung bersama dengan Kang Rizky Maulana. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedua kalinya kesini ya. Insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berbeda ya Kang ya. Insya Allah teman-teman selama 30 menit ke depan ini Faiz bersama dengan Kang Rizky akan membahas soal mengenal lebih dekat komunitas bisnis anti riba atau Kobar untuk wilayah Pandeglang. Karena Kang Rizky ini juga merupakan pengurus dari komunitas bisnis anti riba Kang ya. Tapi mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Kang Rizky, silahkan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Siap. Udah ngopi ya tadi ya? Alhamdulillah. Jadi harus semangat nih. Harus semangat dong. Kang, tapi sebelum kita lebih jauh membahas soal komunitas ini, tentu ada yang melatar belakangi. Kenapa komunitas ini lahir dan sudah sejauh mana pergerakan komunitas anti riba ini, Kang Rizky? Terutama untuk wilayah Pandeglang sendiri, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk berangkat dari sebuah kegelisahan ya. Yes. Berawal dari sebuah keresahan juga ya, bahwasannya masih banyak masyarakat yang perlu kami bantu gitu ya, karena melihat di lapangan ya, studi kasus di masyarakat memang ternyata masih banyak dua kasus. Yang pertama terkait dengan hutang, betul. Yang kedua terlilit dengan riba. Nah, jadi kami memang sebuah komunitas bisnis anti riba ataupun disingkat dengan Kobar ya, memang tujuannya adalah ya membebaskan ya masyarakat ya, terbebas dari hutang dan terbebas dari riba. Masya Allah, tujuan yang mulia Kang ya. Insya Sejauh ini Allah. sudah ada berapa komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia selain di Pandeglang, Kang Rizky? Kita sudah ada di Tangerang, siap. di Depok, Bandung, terus Bengkulu, Palembang, Batam, dan seterusnya seperti itu. Kayaknya kalau disebutin sampai Tarhim ya. Kang Rizky, tadi apa yang Kang Rizky katakan, ini kan berangkat dari kegelisahan, dari keresahan. Ini karena semakin banyaknya mungkin terutama, mohon maaf sekali, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan biasanya pinjam dengan riba atau hutang dengan bunga yang sangat tinggi. Ini menjadi salah satu solusi gitu kan. Padahal ini bukan solusi sebenarnya, hanya menyelamatkan jangka pendek gitu kan, untuk akhirnya dengan bunga-bunga yang luar biasa. Sejauh ini bagaimana responnya dari masyarakat terutama Kang Rizky dengan hadirnya komunitas anti riba ini yang Kang Rizky kelola seperti itu? Ya, baik. Dari responnya sangatlah positif dan sangatlah mendukung seperti itu ya, karena memang insya Allah setiap kebaikan itu pasti direspon dengan baik seperti itu, apalagi bisa disampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan adab-adab yang ahsan ataupun adab-adab yang baik. Nah, alhamdulillah itu bisa diterima dengan baik. Siap. Jadi memang alhamdulillah respon dari masyarakat terutama di Pandeglang Kang ya sangat welcome dengan hadirnya komunitas bisnis anti riba. Kang, kalau kita berbicara soal bisnis, tentu kan pasti punya modal dong. Harus ada modal lah gitu. Apakah memang komunitas ini memfasilitasi kawan-kawan yang ingin berbisnis dengan memberikan modal tanpa bunga, atau seperti apa sebenarnya pola kerja atau pola cara dari komunitas bisnis anti riba ini berjalan, Kang Rizky? Oke, baik. Yang pertama ya, bisnis ini kami menjalankannya insya Allah sesuai dengan syariat. Terutama tidak terlilit dengan yang namanya riba ataupun tidak bersinggungan dengan yang namanya riba. Ya. Nah, yang selanjutnya ya, adapun terkait dengan modal pastilah ya, semua bisnis apapun itu ya pasti membutuhkan modal. Tapi ya di bisnis ini kami ya coba berusaha ya memberikan yang bahasanya modal sekecil mungkin, keuntungan sebesar mungkin. Cakep nih. Gitu. Nah, sehingga kami secara teknis itu sebisa mungkin mempermudah masyarakat ataupun rekan-rekan ya untuk bisa bergabung dengan komunitas ini dan bisa menjalankan ya bisnis di komunitas ini seperti itu.
mungkin bisa saya langsung jelaskan ya. Ya, secara pertama ya ini ada dua. Yang pertama kita dari komunitas, ya komunitas kita ini bernama Kobar, Komunitas Bisnis Anti Riba, ya cabang Pandeglang. Nah, kami komunitas ini bekerja sama dengan satu perusahaan yang sangat luar biasa. Siap. Ya, sebuah perusahaan yang sudah legalitasnya sudah ada, ya dari Kementerian Perdagangan. Terus secara sistem, ya bisnis ini juga sudah dilabelkan oleh MUI, lebih tepatnya DSN MUI Pusat. Nah, terus produk-produknya juga halal. Siap, seperti itu. Dan marketing plan-nya pun sangatlah jelas dan adil. Dalam arti siapa yang bisa sukses di sini ya dia orang yang bekerja. Seperti itu. Siap. Jadi memang ini adalah sifatnya untuk kawan-kawan yang ingin bergabung, ini nanti akan banyak kolaborasi yang dilakukan seperti itu. Nah, untuk menjadi bagian dari keluarga besar bisnis anti riba ini atau Kobar ini seperti apa sih Kang syarat-syarat yang harus dilakukan? Apakah memang dia harus warga negara Indonesia atau seperti apa, Kang Rizky? Ya, alhamdulillah pertama ya terkait dengan sistem bisnis ini ataupun komunitas bisnis ini, alhamdulillah tidak hanya tersebar di Nusantara saja ya, bahkan di luar negeri pun ya ini ada. Contoh seperti di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, bahkan Kanada, Brunei Darussalam. Nah, itu ada komunitas bisnis anti riba seperti ini. Nah, syaratnya untuk bergabung di sini sebenarnya sederhana sekali ya. Ya pertama ya positive thinking. Dalam arti karena kami menyebarkan informasi atau memberikan informasi, pastilah ini hal yang baik. Ya karena kami emang tujuannya itu adalah menuju keberkahan dan menghindari yang namanya riba atau yang dikenal dengan go berkah no riba. Seperti itu. Nah, secara teknis bergabungnya cukup ya membayar registrasi sebesar 100.000 dan membeli paket pertama itu sebesar 2.500.000 dan pembelian paket itu ya hanya sekali seumur hidup. Tidak ada kewajiban untuk membeli paket selanjutnya kecuali memang dibutuhkan, kecuali memang ada repeat order dari customer ke grup ataupun anggota komunitas itu. Siap. Jadi memang syaratnya sangat gampang ya, Kang. Sangat gampang. Yang pertama ini teman-teman registrasi biayanya 100.000 tadi. Kemudian teman-teman membeli produk yang pasti tadi produknya berkualitas ya, Kang. Sangat berkualitas, sudah memiliki izin baik BPOM, kemudian MUI dan lain sebagainya, dan teman-teman bisa bergabung di komunitas bisnis anti riba. Sejauh ini sudah berapa banyak anggota, Kang? Terutama di Pandeglang sendiri. Di Pandeglang kurang lebih kita sudah ada 10 orang. Alhamdulillah. Dari awal berdiri tahun? Baru tahun ini. Baru tahun ini dan baru kami di Pandeglang khususnya itu baru jalan 4 bulan. Siap. Ya, secara founder kita ada Pak Teguh Warsiko atau Pak Iko yang kami cintai dan kami banggakan. Itu beliau mendirikan ini kurang lebih sudah 3-4 tahun. Siap. Nah, untuk yang di Pandeglang ini memang baru sekali, baru 4 bulan lah ya berdiri, dan alhamdulillah respon dari masyarakat khususnya masyarakat Pandeglang dan sekitarnya itu sangat positif. Siap. Jadi teman-teman baru 4 bulan ini komunitas bisnis anti riba untuk wilayah Pandeglang. Alhamdulillah sekarang anggotanya sudah 10, Kang ya. Insya Allah setelah podcast dari Lasarva nambah 1, Kang. Nambah 90, Kang. Amin. Jadi 100. Amin. Kang, tentu dalam setiap bisnis, dalam setiap pergerakan, dalam setiap usaha tentu ada plan-plan yang akan dicapai, ada strategi, ada mimpi lah seperti itu. Kalau di Kobar sendiri untuk wilayah Pandeglang, apa rencana ke depan terutama sampai dengan akhir 2023 deh. Apalagi kan sekarang kita sudah masuk pertengahan tahun ya. Silakan Kang Rizky. Baik, secara jangka besar ya, secara jangka panjang seperti itu, tujuan kami adalah dakwah. Dakwah. Secara praktek kami ingin berusaha sebanyak mungkin membebaskan masyarakat ya terbebas terlunasi dari hutang dan terbebas dari riba sebanyak apapun. Ya 100 orang, 1000 orang dan sebagainya. Ya, kalau untuk jangka waktu yang misalkan tinggal 6 bulan lagi nih di akhir tahun 2023 ini sih insya Allah kami target member kita itu ataupun anggota kita itu 100 orang yang tersebar dari seluruh Nusantara. Karena kami nggak ingin membatasi nih. Kami nggak ingin membatasi hanya cangkupannya hanya Pandeglang aja tok gitu. Karena alhamdulillah dari member kita ini juga alhamdulillah
dari Jayapura ada, siap. gitu ya. Dan dari daerah lain pun ada, alhamdulillah. Nah, maka dari itu kami membuka kesempatan seluas mungkin, sebesar mungkin untuk masyarakat nih, untuk bergabung ke komunitas positif ini gitu, ya. Dan kami adalah sebuah komunitas yang anti riba, tapi memberikan solusi konkret seperti itu ya, dengan cara menjalankan sebuah bisnis sesuai dengan syariat. Siap. Ini Faiz makin penasaran ya teman-teman dengan apa yang tadi Kang Rizky sampaikan. Faiz pengen lebih tahu soal aktiviti sehari-harinya deh Kang. Ini teman-teman di komunitas bisnis anti riba ini seperti apa sih aktivitinya Kang Rizky? Yang pertama kita syiar ya, syiar ataupun memberikan informasi terkait ya tentang apa tuh hutang gitu ya, apa betul. Itu riba seperti itu ya. Terus bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan hutang, menyelesaikan permasalahan riba, seperti itu. Nah, kita lebih banyak memang sehari-hari ya, itu aktivitasnya sosialisasi. Ataupun yang lebih khususnya memang kita agenda adalah agenda dakwah kita. Siap. Jadi memang tujuan utamanya itu ya, membebaskan masyarakat terutama dari riba. Insya Allah yang punya hutang bisa lunas hutangnya. Amin, karena hutang harus dilunasi kalau kita berusaha ya Kang ya. Betul. Berusaha untuk melunasi. Betul. Kalau nggak berusaha untuk lunas ya sampai kapan juga nggak bakal lunas ya Kang. Kang, dari 10 anggota yang saat ini bergabung di komunitas bisnis anti riba di Pandeglang, dari latar belakang yang berbeda-beda kah atau memang memiliki latar belakang yang sama sebenarnya Kang Rizky? Nah, inilah yang luar biasa ya, sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Karena memang yang menjadi member ataupun menjadi anggota kami di komunitas ini ya dari berbagai golongan ya, dari semua golongan seperti itu. Contoh ya misalkan kayak saya seorang wirausaha, betul. Ada seorang mahasiswa, ada dari seorang guru, dari PNS, seorang ustadz dan sebagainya seperti itu. Dan lagi-lagi kami membuka seluas-luasnya kesempatan kepada masyarakat, ayo ya gabung dengan kami ya, berkumpul dengan kami orang-orang yang selalu positif ya, dan memang memiliki impian-impian besar seperti itu. Siap. Kalau dari usia sendiri ada batasan nggak sih Kang untuk bisa gabung di Kobar? Misalkan nggak boleh yang usianya 4 bulan gitu baru lahir. Atau seperti apa Kang Rizky? Ada syarat-syarat khusus Kang? Kita alhamdulillah nggak ada batas ya. Kita mulai mungkin yang termuda itu dari umur 23 atau 24 ya, namanya Mbak Riana. Terus ada juga yang umur 30-an, 40-an, bahkan sampai 50-an. Dan ada juga yang kita tuh, maaf ya, nenek-nenek gitu ya. Siap. Umur sudah 65 kurang lebih, itu juga bergabung dengan bisnis. Artinya kalau usianya masih belasan tahun juga masih boleh-boleh saja ya? Boleh, itu fine-fine aja. 15 tahun, 16 tahun boleh gitu banget. Yang mau ikutan gabung nggak masalah juga ya. Artinya nggak melulu yang harus di atas 20 tahun kan? Artinya teman-teman yang sekarang mungkin duduk di bangku SMA gitu kan ya, yang ingin bergabung juga bisa teman-teman, karena tidak ada syarat khusus. Kang, tentu untuk menarik bagaimana teman-teman semakin banyak bergabung di komunitas bisnis anti riba ini, ada success story yang mungkin bisa menjadi pelecut semangat teman-teman. Misalkan kisah siapa yang baru bergabung, baru 1 tahun gabung tapi sudah sukses. Ada ceritanya Kang? Tapi jangan diceritain dulu, kita rehat setelah yang satu ini teman-teman. Tetap di podcast Las Harfa. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan dimanapun Anda berada. Tentunya Faiz di studio podcast Las Harfa masih bersama dengan Kang Rizky. Ini merupakan pengurus dari komunitas bisnis anti riba untuk wilayah Pandeglang. Kang, tadi sempat ke pending tuh pertanyaan Faiz. Tentu agar menarik bagaimana teman-teman semakin banyak bergabung di komunitas ini kan ada kisah sukses, ada sukses story yang bisa Kang Rizky bagikan kepada teman-teman bahwa ini saksi hidup yang tadinya mohon maaf tidak sukses bisa sukses. Mungkin bisa diceritakan Kang Rizky. Ya bismillah. Jadi ada satu mentor ya, bahkan mentor nasional yang kami miliki, yaitu namanya Pak Teguh ya, Pak Teguh Warsiko ataupun Pak Iko. Beliau berangkat dari sebuah keterpurukan nih, masuk komunitas ini. Ya, bahkan beliau founder juga di komunitas ini. Jadi beliau memang backgroundnya adalah seorang karyawan, 15 tahun menjadi seorang karyawan. Setelah itu beranjak menjadi seorang pengusaha dengan modal mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi di akhir
karirnya itu memiliki hutang sampai 500 juta. Allahu Akbar. Ya, coba bayangkan teman-teman ketika teman-teman memiliki sebuah hutang sebesar 500 juta nih. Ya, pertama rumah sudah mau diambil. Ya, jadi beliau mengambil di perumahan secara KPR, itu rumahnya udah mau ditarik tuh karena nggak bisa ngebayar selama kurang lebih 3 bulan. Terus yang kedua motor juga motor biasa. Ya. Terus gaji istri yang memang notabene seorang PNS SMP, itu gaji istrinya beliau hanya tinggal 300.000. Ya. Nah, dari situlah beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan petunjuk. Ya, diberikan petunjuk. Nah, akhirnya ada seorang sahabatnya yang namanya Pak Hasan Basori dari Tangsel. Nah, Pak Iko ini tinggal di Bengkulu nih. Diinformasikan lah, ya. Pak Iko ini ada sebuah bisnis di sebuah komunitas bagus, positif, dan sudah terbukti, ya. Saya sudah bisa membuktikan lah di bisnis ini. Nah, akhirnya Pak Iko berangkat dari Bengkulu dengan modal setengah ongkos. Setengah ongkos? Setengah ongkos. Setengah ongkos itu gimana itu, Kang? Nah, jadi anggaplah misalkan dari Bengkulu ke mana? Ke Tangsel ya, pada tahun 2018 anggaplah ya, misalkan 300.000. Nah, beliau itu punya modal tuh cuma 150.000. Nggak nyampe dong? Nggak nyampe, secara logika nggak nyampe. Tapi karena the power of right, bahasanya ya kekuatan doa itu, ya alhamdulillah Allah memberikan izin. Nekat sih itu. Akhirnya nekat beliau ngomong apa adanya gitu loh. Ngomong apa adanya dengan keneknya, saya punya uang hanya segini, bisa dibantu gak dan sebagainya. Dalam hati tuh udah deg-degan gitu ya, diturunin nggak ya di tengah jalan. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya beliau sampailah ke Tangsel dan belajar langsung dengan Pak Hasan Basori nih, sama beliau juga mentor nasional kami. Nah, akhirnya dengan luar biasanya, dengan sebuah tekanan yang besar, otomatis insya Allah dengan mental yang kuat, akhirnya beliau bisa juga dengan kinerja yang sangat luar biasa, akhirnya baru menjalankan 3 bulan, ya Pak Iko menjalankan bisnis ini secara ya, intens seperti itu 3 bulan. Nah, itu beliau langsung mendapatkan ya profit 150 juta. Allahu Akbar. Dan beliau 3 bulan? 3 bulan, hanya 3 bulan. Dari tidak punya modal itu? Dari tidak punya modal sama sekali. Modalnya itu pun mungkin di awal-awal minjem gitu ya, karena kan utangnya 500 juta. Betul, iya. Iya kan? Nah, akhirnya berjalan, meminjam dan sebagainya, berikhtiar, melakukan. Dalam bisnis syariah ini, ingin bertujuan membebaskan diri dan keluarga dari hutang riba. Nah, alhamdulillah 3 bulan itu beliau mendapatkan hadiah mobil seharga 150 juta. Tapi tidak cukup sampai di situ gitu ya. Yes. Berlanjut beliau berjual lagi. Di bulan ke-9 beliau mendapatkan reward ataupun hadiah ya sebesar 500 juta. Lunas tuh hutang tuh. Hutangnya lunas. Jadi yang tadi nggak ada apa-apa dan sebagainya, beliau dengan gagahnya foto dengan 2 mobilnya gitu ya. Akhirnya ya 1 mobilnya karena memang punya hutang dijual lah. Mobil awalnya memang dibelikan mobil, tapi akhirnya dijual lagi sehingga lunaslah hutang itu. Seperti jadi nggak nyampe 1 tahun ya? Nggak nyampe 1 tahun. Jadi 3 bulan dapat 150 juta. Betul. Tadi, kemudian bulan ke-9 dapat 500 juta. 500 juta. Ini luar biasa, teman-teman, bisa menjadi kisah inspirasi juga ya untuk teman-teman yang menyaksikan di channel YouTube-nya Lasarfa. Artinya dari yang bukan siapa-siapa, Pak Iko tadi bahkan modal nekat gitu ya. Betul. Dari Batam, dari Bengkulu ke Tangsel, teman-teman, bahkan nggak cukup ongkosnya tadi. Kemudian alhamdulillah ketemu dengan orang-orang baik dan alhamdulillah sekarang Pak Iko sukses. Insya Allah berikutnya Kang Rizky, Kang ya. Amin. Amin. Kalau tadi Pak Iko foto di 2 pesawat, Kang Rizky besok foto di 2 kapal selam ya. Amin. Allah. Ajakan dong Kang Rizky untuk teman-teman biar bisa ikut bergabung, terutama untuk teman-teman yang ada di wilayah Pandeglang terutama. Ya, baik ya. Secara khusus ya untuk warga Pandeglang, secara umum warga Banten dan Indonesia ya, saya mengajak mari kita sama-sama menjauhi diri dari yang namanya hutang dan riba. Siap. Karena pertama hutang ini ya, kalau kita seorang muslim ya, Rasulullah SAW itu sempat tidak mau menyolati seorang mayit karena beliau tahu mayit itu masih memiliki hutang. Itu hutang biasa ya, apalagi hutang riba. Nah, jadi jangan
menyepelekan dengan yang namanya hutang. Ya sebisa mungkin secepat-cepatnya lunasi yang namanya hutang itu. Yang kedua, ya hindari riba. Ya, dosa riba ini sangat luar biasa ya. Yang pertama, ya, dosa riba ini dibahas di surat Al-Baqarah 275. Ya, yang dimana Allah menjelaskan, ya, berfirman, ya, Allah menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Nah, dosa riba ini ya terbagi dari 72 golongan. Nah, dosa yang paling ringan terkait dengan riba ini adalah seperti dosanya berzina dengan ibu kandung sendiri sebanyak 27 kali. Bisa dibayangkan oleh teman-teman semua betapa besarnya dosa ini. Ini dosa yang paling ringan. Ya. Dan dosa yang paling besar adalah dosa seperti memerangi Allah dan Rasul-Nya. Coba bayangkan teman-teman semua, kita adalah ciptaannya nih. Ya, memerangi Allah dan Rasul-Nya mungkin nggak, sangat-sangat tidak mungkin, dan nggak akan mungkin kita bisa, dan nggak akan mungkin kita menang, nauzubillah. Jangankan memerangi yang menciptakan kita, yang melahirkan kita saja kita perangi orang tua kita, dosanya sudah sangat besar. Nah, berangkat dari keresahan dan kegelisahan inilah, ya, saya coba selalu istiqomah mesiarkan program dakwah ini, khobar ini, ya, kepada masyarakat, ya. Kalau berbicara tentang modal, berbicara tentang perkembangan bisnis dan sebagainya, hanya Allah lah yang bisa membantu kita dan hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Ya. Jadi yang penting ya mau atau tidak. Pertanyaan itu saja. Kalau kita mau lunas hutang pasti Allah kasih bantuan. Kalau kita mau ya menghindari riba, ya karena saya alhamdulillah dari tahun 2016 juga baru melek ya terkait dengan riba, jadi kurang lebih 7 tahun belakangan ini. Nah, itu Allah benar-benar mudahkan itu. Allah betul-betul mudahkan. Jadi tujuan utama kami ya di dalam komunitas bisnis anti riba ini adalah syiar dakwah kita. Nah, terkait dengan adanya keuntungan, adanya yang tadi ya bonus 150 juta, profit ataupun bonus sampai 500 juta sampai 1 miliar, itu bagi kami adalah bonus yang kesekian lah. Ya, setelah kami mendapatkan yang namanya keberkahan dan kebermanfaatan itu. Karena modal di bisnis ini lagi-lagi kami mempercayai bukan perusahaan yang hebat, bukan komunitas ini yang hebat. Ya, kenapa? Ya, karena dengan modal hanya 2,6 juta bisa mendapatkan potensi keuntungan profit dari rewardnya saja nih 1,67 miliar. Yang rata-rata anggota komunitas kami ataupun reseller bisnis online kami ini bisa mencapai titik sampai 1,67 miliar ini rata-rata 2 tahun. Ya. Kalau diakumulasi per bulan berarti 69 juta sekian ya, kurang lebih ya. Silakan dihitung. Ya, kerja di mana coba? Yang gajinya sampai 69 juta per bulan. Seorang kepala cabang ataupun manajer bank saja itu rata-rata 30 jutaan, atau kita akumulasi dengan bonus-bonus dan sebagainya 40 jutaan lah. Nah, maka dari itu teman-teman semua masyarakat Pandeglang, Banten dan Indonesia, mari ya bergabung dengan niatan lillahi ta'ala, dengan niatan ingin menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan orang tua, menyelamatkan masyarakat yang lain, terbebas dari hutang dan terbebas dari riba. Siap, dahsyat. Jadi memang berangkat dari sana teman-teman, alhamdulillah kita doakan agar bisnis ini semakin banyak yang bergabung, agar semakin banyak masyarakat yang terbebas dari riba, dan juga kawan-kawan yang bergabung ini bisa melunasi hutang-hutangnya seperti itu. Karena biasanya banyak yang bergabung karena dari latar belakang yang berbeda-beda tadi, punya keresahan hidup masing-masing, punya masalah hidup masing-masing. Kang Rizky, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di sore hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut nih, Kang Rizky, bisa di sosial media atau di WA kah? Bisa di-share, Kang Rizky? Baik. Bagi rekan-rekan ataupun masyarakat Indonesia secara umumnya, ya, untuk melanjuti ataupun bergabung dengan komunitas bisnis anti riba ini, komunitas yang sangat positif ini, bisa menghubungi nomor WA saya langsung di 0895 345 114845.
Sekali lagi Kang, diulang sekali lagi. 0895 345 1148 45 atau bisa ya mengklik ya ataupun searching di TikTok namanya Rizky Maulana C. Nah, nanti langsung masuk ke akun saya. Siap. Kalau untuk sosial medianya lebih ke pribadi atau ke komunitas nih Kang? Masih ini ya, karena kita baru jadi masih ke pribadi. Siap. Itu dia teman-temannya, langsung bisa hubungi Kang Rizky langsung untuk bisa di-coaching secara pribadi. Betul, dan nanti akan ketika teman-teman WA ataupun masyarakat WA bisa kita masukkan ke dalam grupnya. Ada grup WA-nya. Siap. Grup WA Kobar seperti itu. Insya Allah teman-teman yang bergabung, yang punya hutangnya lunas, Amin, yang mentok gitu kan, mau usaha apa lagi nih, insya Allah teman-teman, karena di komunitas ini teman-teman akan share informasi, kemudian berbagi semangat dan lain sebagainya untuk kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi ya. Amin. Terima kasih banyak Kang Rizky sudah berbagi informasi, sukses selalu. Faiz pamit, Kang Rizky pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Rizky. Siap.